Bisa terjadi atau tidak, itu sangat tergantung kepada keputusan Tuhan Yesus. Bukan kita yang harus diikuti oleh Tuhan, tapi kita lah yang mengikuti Tuhan. Saudara sudah tahu toh, jawaban Tuhan itu bisa iya, bisa tidak, atau bisa tunggu. Ya, saudara ingat itu peristiwa si kusta ya. Si kusta yang datang kepada Yesus. Yesus baru selesai khotbah di bukit. Lalu dia datang kepada Yesus dan meminta Yesus menyembuhkan dia. Ada teladan yang menarik. Si kusta bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus berkata, aku mau. Mari kita lihat. Matius pasal 8 ayat 1-3. Ini kalau Tuhan menjawab, aku mau. Setelah Yesus turun dari bukit, Matius 8 ayat 1. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya pernah baca itu ilustrasi. Ada di lautan lepas dua cahaya berhadapan. Yang satu kapal besar. Lalu dari kapal besar itu bilang sama cahaya yang satu, hei kalian minggir, kami kapal besar. Kalau kalian tidak minggir, kita tabrakan ini. Dari sana yang berteriak, kau yang minggir, kalian yang minggir. Kalau tidak minggir, kita tabrakan ini. Ngotot dari kapal yang satu bilang, kalian yang pinggir. Kalau tidak minggir, kita tabrakan ini. Dari sana juga bilang, kalian yang pinggir. Ujung-ujung dari kapal itu tanya, memangnya kalian siapa? Di sini juga balas, memangnya kalian juga siapa? Di sana balas, kami kapal besar. Di sini balas, kami mercusuar. Jadi ini bukan kapal, ini mercusuar. Yang harus pindah itu kapal. Mercusuar tidak bisa pindah. Nah, kehendak Allah itu seperti mercusuar. Kita seperti kapal itu. Bukan Tuhan yang pindah ikut kemauan kita, tapi kita lah yang pindah ikut kemauan Allah. Makanya menarik teladan dari si kusta ini. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu ayatnya yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi kekasih Allah, hal yang pertama yang perlu saudara ingat bahwa betul, ya, Tuhan bisa bikin mujizat. Tapi persoalannya Tuhan mau atau tidak. Seperti awal-awal saya pelayanan, doa kasih orang sembuh, sembuh, sembuh. Sekarang saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Tuhan pun mau sembuh. Ini orang cocok sembuh lah. Mati sudah. Ini kan Tuhan yang pegang napas. Nah, ini orang sudah sampai di ajal. Selesai. Lu mau berdoa putus kayu batu. Lu mau pakai doa puasa, doa segala macam. Kalau Allah bilang tidak, tetap tidak. Saudara-saudara, saya tidak meremehkan doa. Tetapi saya perlu mengajarkan fakta seperti itu. Ya, berapa banyak pendeta mati jemaat atau menangis ke berdoa minta pendeta bangkit. Pendetanya tidak bisa bangkit lagi. Anda tidak bisa paksa Allah. Allah so atur semua. Jadi ini ingat toh, mujizat bisa terjadi atau tidak terjadi bukan karena jagonya si pendoa, bukan karena jagonya si pendeta, karena pernah ada pengalaman rohani, doa kasih orang sembuh, jadi lu pikir Tuhan selalu mau kasih sembuh. Tidak. Apa yang Tuhan lakukan selalu ada maksud. Ketika Tuhan menyembuhkan ada maksud. Tetapi bisa jadi Tuhan menunda. Anda ingat satu keluarga di Betania, Lazarus, Maria dan Marta. Lazarus sakit. Maria dan Marta kasih tahu sama Tuhan Yesus, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan Yesus hanya langsung doa. Malahan Tuhan Yesus sengaja tunda 2 hari. Dan akibat kesengajaan Tuhan Yesus itu apa yang terjadi? Lazarus mati. Ya, bisa tidak Tuhan Yesus menunda? Bisa. Suka-suka Tuhan. Kalau dia jawab ada maksud, dia tunda juga ada maksud. Nanti kita lihat ketika dia berkata tidak pun ada maksud, saudara-saudara. Jadi Anda orang Kristen, saya orang Kristen. Kita dididik untuk menjadi Kristen yang dewasa. Jangan Kristen bayi rohani terus yang berharap ada mujizat baru lapangan baani ponu. Iya toh? Kalau bilang pendeta datang bikin mujizat, taruh minyak, taruh sapu tangan di kepala, awi. Orang bisa tidur di lapangan ba'a. Tapi coba, kalau hanya khotbah biasa-biasa, awe dosa datang memang.
Makanya saya sebagai hamba Allah mau mengingatkan kita, Tuhan punya maksud dalam berbagai keputusan. Contoh dalam hal menunda yang Lazarus tadi ya. Yohanes 11 mulai ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Karena waktu itu Yesus ada di bumi, jadi kirim kabar. Kalau mereka kirim kabar kepada Yesus, karena langsung ada di bumi, kita kan kirim kabar melalui doa kita kan. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yang sakit ini siapa? Dia yang engkau kasihi. Saudara jangan pikir Tuhan Yesus sayang orang, Tuhan Yesus kasihi orang, dan itu orang bisa sakit. Siapa bilang? Saya sudah belasan tahun juga. Kadang-kadang sakit juga kan. Kadang-kadang sakit itu Tuhan izinkan untuk membuat kita lebih bergantung kepada Dia. Tuhan izinkan supaya kita lebih dewasa dalam Dia. Tuhan izinkan supaya kita jangan sombong. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ternyata ada jenis persoalan, jenis tantangan, jenis penyakit yang Tuhan izinkan untuk apa? Untuk nama Tuhan dimuliakan di balik sakit penyakit itu. Jadi kalau saudara ada masalah, ada sakit penyakit dan lain sebagainya, jangan ngomel-ngomel Tuhan. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok begini begitu? Waktu sudah di majelis, iko paduan suara, iko vokal grup, sumbang gereja, terlibat panitia KKR, sumbang dana lai, botol sakit lai. Saudara-saudara, orang yang dikasihi Allah pun bisa sakit. Ya, jadi Anda jangan ikut ajaran-ajaran teologi bodoh yang mengatakan iko Yesus pasti makmur, iko Yesus pasti tidak ada sakit lai. Itu ajaran sesat, ajaran yang tidak jujur dengan kitab suci. Iko Tuhan masih bisa sakit dong. Ya, dan ingat, mujizat masih bisa ada, tapi kalau mujizat tidak ada, rumah sakit itu juga alat Tuhan. Ada orang yang sakit sama minum obat. Beta hancurkan kuasa kegelapan. Saya tidak minum obat, saya hanya beriman saja. Lu jangan bodoh-bodoh. Rumah sakit itu subangun, itu Tuhan Allah pun karya itu. Melalui pemerintah. Diberkatilah pemerintah yang perhatikan rumah sakit. Bukan pegawai rumah sakit, hanya kan beta lewat dari situ, beta lewat pembangunan rumah sakit, betanya pegawai karena kenalan bila mau bangun dan tambah berat banyak gedung kok. Wow, itu luar biasa. Ingat, rumah sakit umum daerah juga perpanjangan tangan Allah. Jangan harap mujizat baik kok Tuhan mau. Sanggup sih Tuhan pasti sanggup. Hanya mau Tuhan selalu mau, ya. Saudara lihat di sini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ayat 6 dari Yohanes 11, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kata sengaja tuh Anda garis bawahi. Yesus sengaja tinggal. Anda tahu? Akibat kesengajaan ini Lazarus mati. Lazarus mati. Maka apa yang terjadi? Yesus pergi, Lazarus 4 hari dalam kuburan. Maka yang terjadi bagaimana? Yesus berteriak, Lazarus, keluar! Sekarang saya tanya orang rote yang dengar rote bermasmur pagi ini. Lebih dahsyat mana? Piko jama sembuh biasa atau orang mati bangkit? Jawabannya ialah tentu orang mati bangkit lebih spektakuler, lebih luar biasa. Jadi kalau Allah belum jawab saudara pun doa, jangan ngomel-ngomel. Kalau begini besok iko doa, besok iko ibadah. Tebotong berdoa sampai urat leher putus kayu batu juga sama Dengar Bapak orang rote. Tuhan punya maksud di balik penundaan itu. Dan biasanya Tuhan bisa menyiapkan sesuatu yang lebih besar di balik penundaan itu, ya. Bahkan saudara ingat Paulus. Kalau Paulus itu Tuhan bilang tidak. Ya. 2 Korintus 12 ayat 7. Paulus bilang, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya apa? Supaya aku jangan meninggikan diri. Hamba Tuhan kadang-kadang perlu ada masalah supaya jangan sombong. Hamba Tuhan kalau susun ada masalah, dia pikir dia pendeta paling hebat di ini dunia, di Indonesia, di LTT, di Rote. Jadi sana ada masalah, aku potong anak Allah. Nah,
Hei, Paulus ini rasul. Rasul itu jabatan rohani lebih tinggi dari uskup, dari ketua sinode, dari ketua BPD, gembala sidang, apalagi cuma ketua rayon. Dia lebih, ya. Tetapi saudara lihat, rasul bisa sakit. Rasul bisa dipelihara oleh Tuhan melalui masalah. Supaya apa? Jangan meninggikan diri. Dan tentang hal itu, dalam 2 Korintus 12 ayat 8, Paulus berdoa. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9 Tuhan bilang apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku, sebab di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ingat tuh, Nabi Elisa itu sakit sampai mati. Nabi Elisa, Nabi Rasul sakit, nah apalagi cuma pendeta, ya apalagi cuma majelis, apalagi cuma ketua persekutuan doa bisa sakit, saudara-saudara. Mana data Nabi Elisa sakit sampai mati? 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, Paulus, Elisa, sama orang sembuh. Contoh orang mati bangkit. Sekarang mereka sakit minta kesembuhan, Allah tidak sembuhkan. Kenapa? Karena kesembuhan mujizat mutlak keputusan Allah. Jadi betul, orang disertai Allah ada mujizat, tapi itu bukan jagonya rasul, nabi, pendeta, penginjil itu. Tapi mutlak segala glory, segala kemuliaan, segala keputusan hanya ada pada Allah Tritunggal, hanya ada pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika dia bilang, aku mau menyembuhkan kamu, dia punya maksud. Ketika dia berkata, aku mau menunda, ada maksud. Ketika dia berkata, tidak sekalipun, ada maksud. Ya, makanya saya ingatkan saudara, belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego menghadap Nebukadnezar, dipaksa untuk menyangkal Tuhan, menyembah patung. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, kalau Allah yang kami puja sanggup menolong kami, dia akan tolong kami. Tetapi andai kata tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika Tuhan tolong kita, kita berkata haleluya. Ketika Allah berkehendak lain, jangan berhenti berkata haleluya. Jangan berhenti bermuji Allah. Jangan berhenti melayani dia, sebab dia selalu punya maksud. Jadi mari pahami ini supaya Anda dan saya menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dalam pengiringan kita.